Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mrs. Dia Supraba MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, saya Hilda, selaku moderator, beserta kedua teman saya, Wiyutami Danesha dan Evina Septiani, akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas. Untuk materi pertama, yaitu Wiyutami Danesha, saya persilakan. Terima kasih Hilda. Di sini ada penjelasan dari Jamaroh. Dia menyatakan masalah yang dihadapi guru, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah pengelolaan kelas. Aspek yang sering didiskusikan oleh penulis, profesional, dan pengajar pun pengelolaan kelas. Hal ini dikarenakan tugas utama dan paling sulit bagi pengajar adalah pengelolaan kelas. Sedangkan tidak ada satu pendekatan yang dikatakan paling baik. Sebagian besar guru kurang mampu membedakan masalah pengajaran dan masalah pengelolaan. Padahal masalah pengajaran harus diatasi dengan cara pengajaran, dan masalah pengelolaan harus diatasi dengan cara pengelolaan. Pengelolaan kelas itu diperlukan dari hari ke hari, dan bahkan dari waktu ke waktu. Tingkah laku dan perbuatan siswa pasti selalu berubah. Misalkan hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tapi besok belum tentu dia bakal belajar dengan baik dan tenang. Lalu dalam kelompok pasti terjadinya, hari ini terjadinya persaingan yang sehat. Belum tentu besok bisa terdapat persaingan yang kurang sehat. Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya memberi penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan siswa, dan membuat aturan kelompok yang produktif atau sudah tidak bergabung dengan orang lain. Next slide. Selanjutnya, ada hakikat pengelolaan kelas. Yang pertama, ada pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu terdiri atas dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berasal dari kata kelola, ditambah awalan pe, dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen, yang berarti ketatalaksanaan atau ketata pimpinan. Secara umum, pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa, menurut Sudirman. Next slide. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Dalam konteks itulah, pengelolaan kelas penting untuk diketahui oleh pihak-pihak yang menerjunkan dirinya dalam dunia pendidikan. Jadi, pengelolaan kelas ini sangat penting dalam pengajaran dan harus diketahui oleh orang atau pihak yang ingin masuk ke dalam pendidikan. Next slide. Sebelumnya ada pengertian dari beberapa para ahli. Menurut Sudirman, pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, dia mengatakan bahwa kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap peserta didik untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan peserta didik. Yang nomor 2, ada tujuan pengelolaan kelas.
Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Menurut Suharsini Arikunto, dia berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat belajar dengan tertib, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Jadi dalam pengelolaan kelas dapat dilihat dari interaksi komunikasinya. Maksudnya seorang guru itu dituntut untuk mampu mengatur segala kondisi yang terjadi dalam kelas. Misal saat pembelajaran berlangsung agar komunikasi dua arah tetap berjalan antara guru dengan muridnya, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Untuk slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator Hilda. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Witami. Untuk pemateri kedua yaitu Evina Septiani. Kepada Evina Septiani saya persilakan. Terima kasih Hilda. Slide selanjutnya yaitu aspek fungsi pengelolaan kelas dan penyebab munculnya masalah. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis kemampuan bertindak menuju perbaikan kelas. Aspek yang perlu diperhatikan menurut Louis V. Johnson itu ada beberapa. Yang pertama ada sifat kelas. Kalau kita bicara tentang sifat kelas itu udah pasti tentang si muridnya tersebut. Jadi sebagai guru kita juga harus tahu bagaimana sifat-sifat dari murid-murid yang ada di kelas tersebut, atau aktif atau tidak, anak-anaknya bagaimana. Yang kedua itu pendorong kekuatan kelas. Kalau pendorong kekuatan kelas itu mungkin lebih mengarah ke motivasi belajar. Jadi kita sebagai guru harus tahu bagaimana kekuatan kelas tersebut. Contohnya itu ada kelas yang mungkin murid-muridnya itu senang dengan penyampaian materi yang diselingi dengan games. Jadi sebagai guru harus tahu bagaimana kekuatan kelas tersebut. Lalu ada situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan kelas. Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas berfungsi sebagai yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Yang kedua, memelihara agar tugas belajar dapat berjalan lancar. Manajemen kelas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Lalu untuk slide selanjutnya ada pengelolaan kelas. Munculnya masalah individual menurut Louis V. Johnson dan Mary E. Benny, M. Entang, dan Tiraka Joni disebabkan beberapa kemungkinan tindakan seperti yang pertama, ingin mendapat perhatian orang lain, ingin menunjukkan kekuatan, menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Lalu ada pengelolaan kelas. Jadi di dalam pengelolaan kelas itu biasanya ada masalah-masalah kelompok yang ada di dalam kelas. Yang pertama adalah kurang kohensif yang disebutkan alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial ekonomi, dan sebagainya. Kadang-kadang tuh murid mungkin cara dia bersosialisasi itu beda-beda. Kadang dia mungkin melihat dari tingkatan sosial ekonomi, atau dari sukunya, atau sebagainya, atau cara dia bersosialisasi itu sesuai dengan bagaimana cocoknya dia berteman gitu. Jadi misalnya si A hanya mau berteman sama
si B yang satu suku atau suatu tingkatan ekonomi. Nah, itu kita sebagai guru harus tahu bagaimana masalah-masalah dalam pengelolaan kelas tersebut. Lalu ada penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kelas itu mungkin ada norma-norma atau ada aturan-aturan tertentu. Nah, mungkin di salah satunya itu siswa tidak bisa menghormati norma-norma dan tingkah laku tersebut. Yang ketiga adalah kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Ini tuh mungkin bisa disebut sebagai salah satu tindakan pembulian. Lalu ada kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari pelajaran yang sedang berlangsung, semangat kerja rendah, kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, seperti gangguan jadwal, guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Sebentar ya. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang diuraikan Syaiful Bahri Jamarah itu ada beberapa. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitas sehingga berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Jadi, kita sebagai guru harus bersifat hangat dan antusias supaya nanti penyampaian materinya terhadap muridnya itu juga baik. Yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurai kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Lalu yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan. Variasi dan penggunaan alat dan media tersebut merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Jadi kita sebagai guru harus kreatif dan bervariasi dalam menyampaikan materi. Itu bisa didukung dengan penggunaan alat atau media atau alat bantu. Yang keempat adalah keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar yang mengajar dan efektif. Lalu ada penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin dirinya sendiri. Oleh karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin guru. Guru hendak menjadi teladan pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi guru harus berdisiplin dalam segala hal apabila ingin anak didiknya juga berdisiplin dalam segala hal. Jadi ini bisa dikatakan kalau guru adalah contoh yang baik untuk murid-muridnya atau siswa-siswanya. Jadi sudah pasti guru itu harus mencontohkan hal-hal yang baik terhadap siswanya. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Hilda. Baik, terima kasih Evina atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan, pendekatan, prinsip dalam pengelolaan kelas.
1. Masalah dalam pengelolaan kelas. Menurut Made Pidarta Saiful Bahari Jamarah, pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa adalah yang pertama ada kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Seperti yang telah dijelaskan oleh Evina ya perihal masalah kelompok yang muncul dalam kelas itu, salah satunya alasannya adalah jenis kelamin. Terkadang masih sampai saat ini mungkin masih ada yang merasa sebagai laki-laki gitu saya merasa lebih kuat, jadi berkelompok begitu, tidak membaur gitu dengan murid-murid yang lain. Lalu yang kedua tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari dan sebagainya. Itu dia tidak mematuhi peraturan ya, contohnya seperti itu. Tidak ada rasa tanggung jawab dalam kerja sama tim, itu nggak ada rasa tanggung jawab terhadap timnya. Lalu next slide. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya memusuhi, mengucilkan, merendahkan kelompok lain, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk diskriminasi. Mengucilkan, merendahkan kelompok itu juga bisa termasuk dalam bully, ya, kebulian. Lalu berikutnya ada kelas menoleransi kekeliruan temannya dengan menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Jadi bukan yang memberitahu apa yang benar untuk dilakukan gitu terhadap sesama temannya, tapi justru mendukung hal-hal buruk yang dilakukan oleh temannya itu. Bahkan mungkin juga bisa mencontoh dan atau melakukan hal buruk yang sudah dilakukan temannya itu. Lalu berikutnya ada mudah bereaksi negatif saat atau terganggu. Mudah bereaksi negatif atau terganggu, misalnya kedatangan tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Contohnya seperti sedang hujan gitu ya, cuacanya lagi hujan gitu, terus jadi siswa tuh agak malas gitu untuk mengikuti pembelajaran karena suasananya yang sedang hujan, dingin gitu kan. Terus yang berikutnya ada moral rendah, permusuhan dan agresif, misalnya ketika kekurangan alat-alat belajar, kekurangan uang dan sebagainya. Ini berbicara soal fasilitas yang tidak memadai gitu ya. Harusnya fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh siswa itu terpenuhi gitu. Jadi nggak ada rasa iri begitu terhadap temannya sendiri karena temannya lebih memadai dalam pemenuhan fasilitas atau alat-alat belajar kayak gitu. Lalu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru dan sebagainya. Ini masalahnya adalah tidak mampu beradaptasi dengan baik gitu ya. Jadi setiap ada tugas-tugas tambahan ini contohnya, jadi tidak bisa membedakan, tidak bisa mengatur, tidak bisa manage waktu untuk bermain ataupun untuk mengerjakan tugas, itu tidak bisa di-manage. Jadi akan jadi masalah untuk tugas-tugas yang diberikan ini nanti menumpuk itu kan jadi masalah. Lalu next slide. Lalu dalam pengelolaan kelas, postur tubuh anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan di belakang, anak didik yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran ditempatkan di depan kelas. Demikian pula anak didik yang mengalami gangguan pendengaran ditempatkan di depan sehingga mempermudah si anak untuk menyimak apa yang disampaikan guru. Pengaturan tempat duduk sebenarnya akan berhubungan dengan permasalahan siswa sebagai individu dengan perbedaan pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Selain perbedaan dalam ketiga aspek itu, ada pula perbedaan dan persamaan anak didik yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas, yaitu persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan atau pengalaman, ciri-ciri jasmaniah, minat, cita-cita, kebutuhan, kepribadian, pola-pola dan tempo perkembangan, serta latar belakang lingkungan. Next slide. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Seperti berikut.
Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut anak didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi, pengelolaan kelas ditujukan untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Cara mengontrol tingkah laku anak didik ini dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, mengejek, menyindir, dan memaksa. Yang ketiga ada kebebasan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan kebebasan anak didik semaksimal mungkin. Lalu yang keempat ada pendekatan resep. Pendekatan resep ini atau bisa juga disebut cookbook dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan sesuatu yang harus dan yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Lalu yang kelima ada pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan munculnya masalah tingkah laku anak didik harus dicegah dan memecahkan masalah itu jika tidak dapat dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran dengan baik. Yang keenam ada pendekatan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Lalu ada yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa, serta hubungan antar siswa. Guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok itu agar tetap baik. Antara lain, dengan mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan kelas. Yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau eclectic approach menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Next slide. Lalu berikutnya kesimpulan. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.